Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas mengenai najis. Kalau kemarin air. Karena air untuk dipakai bersuci sebelum sholat. Dan syarat agar supaya wudhu itu sah atau sholat itu sah bersih dari najis. Maka setelah kita bahas, maka kita bahas najis dan kemungkinan cara membersihkannya juga kalau waktunya sampai. Dan ini kita loncat-loncati kitabnya ya. Sudah beberapa hadis ini kita lewati. Ini sedikit bahas tentang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya wadah salah satu dari kalian, wadah minum atau wadah apa saja, atau piring atau mangkok apa saja, idza walagha fihil kalb, apabila dijilat anjing atau air yang ada di dalamnya diminum anjing, ayyaghsilahu sab'a marrat, maka cara mensucikannya dibasuh pakai air sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, salah satu basuhannya itu pakai debu. Jadi air 7 disiapkan atau bagaimana, salah satu air itu dicampur dengan debu, tanah yang ada debunya. Itu hadis yang pertama. Jadi jilatan anjing. Nah kemudian di hadis berikutnya, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hirrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kucing, innaha laysat binajasin, kucing itu tidak najis, innama hiya minat tawafina alaikum, karena kucing itu tidak najis dan kucing itu senantiasa atau selalu berkeliaran di sekitar kalian. Makanya banyak kucing-kucing itu ya. Nah kemudian di hadis berikutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, ini loncat ya. Enggak, pas hadis berikutnya ya. Ja'a Arabiyun, ada seorang dusun Arab yang pedalaman, orang Arab yang kampung, datang ke masjid. Fabala fi ta'ifatil masjid, kemudian dia kencing di salah satu sudut masjid. Jadi karena memang dulu kan masjidnya belum lantai Pak ya, masih tanah. Fazajarahun nas, maka orang-orang atau para sahabat yang ada pada masa itu langsung marah. Fanahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka, jangan dimarahi. Karena mungkin Rasulullah pikir memang ini orang belum tahu. Falamma qada baulahu, maka ketika selesai, dibiarkan. Ketika selesai itu buang air kecilnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma, Rasulullah memerintahkan untuk dibawakan satu timba air. Fahriqa alaihi, kemudian disiram. Nah itu sudah meresap, airnya sudah selesai, sudah suci. Itu hadis. Kemudian kita bacakan dulu hadisnya. Kita melangkah lagi ke hadis yang agak jauh ke depan. Wa an Abi As-Samhi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Samih Rasulullah SAW bersabda, yughsalu min balil jariyati, air kencingnya anak perempuan itu disiram pakai air. Wa yurassu min balil gulami, dan air kencingnya anak laki-laki itu cukup dipercikkan dengan air. Enggak perlu sampai disiram, sudah suci.
Kalau mau sempurna disiram nggak apa, tapi cukup dipercikkan dengan air. Ini anak perempuan dengan anak laki-laki. Tentu saja di sini persyaratannya anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI saja. Lah kemudian di hadis yang lain sedikit, An Asma'i binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid yusibu thawb. Mengenai Rasulullah bersabda mengenai darah haid yang mengenai pakaian. Rasulullah katakan apa? Tahuttuhu, dikelupas dulu, maksudnya diambil itu, kalau apa itu namanya? Kalau dia membeku di situ, dikelupas dulu, dikorek-korek, summa taqrusuhu bil ma, kemudian dikucek-kucek, dikasih ambil air sedikit baru dikucek sampai hilang betul warnanya. Summa tandahu, kemudian disiram pakai air. Summa yusalli fihi, kemudian itu baju baru boleh dipakai untuk sholat. Jadi ini langsung kita ambil kesimpulannya. Jadi para ulama itu membagi dari cara membersihkannya. Itu membagi najis menjadi 3. Yang pertama najis mughalladhah. Najis yang berat. Itu hanya ada pada 2, anjing sama babi. Cara mensucikannya bagaimana? Itu tadi. Dibasuh pakai air 7 kali, salah satunya dicampur pakai debu. Tanah yang ada debunya. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah. Najis yang tengah-tengah. Tidak terlalu berat tapi juga tidak terlalu ringan. Yaitu semua kotoran-kotoran. Kotoran hewan, air kencing, dan lain-lain sebagainya. Termasuk darah. Cara mensucikannya bagaimana? Dihilangkan dulu itu najisnya. Kemudian kalau sudah hilang, masih ada warnanya di situ, dikucek lagi pakai air. Setelah itu disiram pakai air. Atau disiram saja dengan air yang mengalir sampai rasa, warna, dan baunya betul-betul hilang. Itu caranya. Dibasuh sampai hilang rasanya, warnanya, dan baunya. Kalau rasa mungkin agak susah ya, karena najis. Tapi intinya warna sama baunya hilang. Disiram pakai air, baru bisa suci. Dan najis yang ketiga adalah najis ringan. Atau najis mukhaffafah. Ini ada satu saja berlaku mukhaffafah ini. Najisnya kencing saja. Kencingnya anak laki-laki yang belum sampai usianya 2 tahun. Dan belum makan apa-apa kecuali ASI saja. Bisa dipahami Bapak-Bapak ya? Nah, itu 3 pembagian najis tadi itu. Dan cara membersihkannya itu tadi. Cukup dipercikkan 1 kali. Wallahu a'lam. Dan ini kalau kata Syekh Alawi Al-Maliki, beliau katakan ini termasuk mukjizatnya Rasulullah. Karena penelitian kata beliau, itu mikroba-mikroba atau kuman-kuman yang ada di air liur anjing, itu bisa mati kalau dikasih debu yang dicampur dengan air. Jadi dicampur dengan air baru bisa mati itu kuman-kuman yang ada dalam tanah itu. Nah, mengenai najisnya anjing, mazhab Syafi'i mengatakan anjing itu najis baik air liurnya maupun apa yang keluar dari anjing tersebut. Keringatnya, semuanya termasuk babi. Meskipun dalam mazhab Maliki nanti hanya air liurnya saja. Yang lain-lainnya tidak. Kecuali air liurnya sama kotorannya saja. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak. Semuanya. Jadi kalau kena kotoran anjing atau kena jilatan anjing, itu semuanya dibasuh pakai air 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Berdebu. Tanah yang dicampur dengan debu. Nah kemudian, ini juga, kenapa kok dibedakan kencingnya laki-laki sama kencingnya perempuan? Karena ternyata, walau alam ya, di antara penelitiannya katanya,
itu kandungan urinnya, air kencingnya anak perempuan itu lebih banyak daripada kandungan urinnya, air kencingnya laki-laki. Kadang-kadang lebih berbau tajam air kencingnya anak perempuan daripada air kencingnya anak laki-laki. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, yang tadi itu yang najis babi dan anjing, kan ada dua macam pembersihannya, ada air, ada pasir tambah debu ya. Debu ya? Nah, yang mana duluan ini? Apa airnya dulu atau debunya dulu baru air? Yang mana duluan? Air, dibasuh air atau disiram pakai air selama 7 kali. Salah satunya dari 7 itu dicampur dengan debu. Pertanyaan saya, yang campur debu itu pertama atau terakhir? Salah satunya saja. Mau yang terakhir, mau pertama, mau kedua, mau ketiga. Pokoknya salah satu dari 7 itu ada dicampur dengan pasir. Kemudian yang kedua, ya, tentang najis ini berkaitan dengan makanan. Ya. Sekarang ini banyak sekali makanan-makanan impor yang kehalalannya juga masih dipertanyakan banyak ya. Kita banyak baca di media sosial. Bahkan ada penyedap rasa itu, menurut media sosial itu ada kandungan babinya. Tidak usah saya sebutkan mereknya ya, karena ini kan nanti jadi fitnah. Lalu bagaimana itu? Sementara penyedap ini juga beredar dalam masyarakat. Artinya MUI mungkin dalam hal ini sudah memberi izin ya. Tetapi ada saja itu informasi di media sosial bahwa itu ada campuran babinya itu. Nah, bagaimana sikap kita sebagai Muslim? Apakah kita banyak terpengaruh dengan media sosial itu, ataupun bagaimana yang baiknya? Ya, tentu ya kita juga bisa berhindar ya, karena banyak penyedap rasa yang lain. Ya. Tapi kalau memang itu benar, kenapa MUI memberi peluang untuk dijual bebas itu penyedap rasa? Itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua makanan-makanan di Indonesia, terutama kita ini, yang sudah ada label halalnya dari MUI, sudah percayakan saya sama MUI, Majelis Ulama Indonesia. Adapun di situ ada apa sama segala macam, yang tanggung jawabnya nanti sama mereka di akhirat. Jadi kita ditanya ya, kenapa kamu makan itu? Ya, saya fatwanya MUI, sudah selesai. Biar mereka yang tanggung jawab. Pokoknya kalau sudah ada label halalnya, sudah percayakan sama Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah mereka sudah teliti itu. Adapun nanti isunya begini-begini, ternyata ya tidak masalah. Dan jelas di situ sudah ada izin halal dari Majelis Ulama Indonesia, ya sudah. Nanti biar Majelis Ulama Indonesia yang tanggung jawab di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Kecuali yang tidak ada label-label halalnya. Karena kan repot itu Pak, kalau cuma mengandalkan itu. Karena nanti akan merembet tuh. Nanti kita belanja di pasar lebih susah lagi tuh. Itu sembelihannya sah apa tidak? Karena kita tidak lihat di sembelih, akhirnya tanya. Akhirnya pokoknya kalau di pasar itu yang jual Islam insya Allah ya sudahlah. Kalau mungkin yang mau cari penjual sedikit, mungkin yang pakai songkok-songkok sedikit, yang lebih hati-hati. Kalau kita sebagai ini, kehati-hatian untuk tidak makan tidak apa-apa. Seperti ada merek yang dulu pernah kena unsur babi, kemudian setelah itu sudah dihalalkan kembali sama Majelis Ulama Indonesia, katanya sudah bersih lagi. Nah, ada sebagian orang itu masih tidak mau makan itu, ya tidak masalah. Dalam rangka hati-hati. Kalau untuk diri kita sendiri tuh, kita boleh semangat beramal untuk diri kita sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, kita lihat minimalnya. Kalau untuk kita maksimalnya tidak apa-apa tuh. Istilahnya warok, lebih menjaga. Nah itu, jangankan itu Pak. Indomie saja itu, sebagian ahli-ahli tasawuf itu tidak mau makan. Tapi kalau sudah ada label halalnya, dalam hukum fikih sudah tidak masalah. Yang tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia, serahkan sama beliau-beliau. Tapi kalau kita bicara masalah warok atau masalah itu, Pak, itu
nanti kemana-mana pembahasannya. Akhirnya jadi susah sendiri kita. Kalau kita mau semangat untuk diri kita sendiri silahkan. Tapi kalau untuk orang lain, jangan. Kita lihat hukum fikihnya saja. Wallahu a'lam. Begitu Pak? Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustaz. Kita sudah dalam pembahasan fikih tentang najis tadi saya dengar. Dan lebih khusus masalah anjing. Kami mau bertanya. Pernah ada ungkapan di medsos bahwa ada seseorang yang membaca Al-Quran 30 juz terjemahannya, bukan tafsir. Tidak ada kata anjing najis dalam Al-Quran. Tidak ada sama sekali. Menurut yang membaca itu. Sementara kita tahu juga sejarahnya dalam Al-Quran. Ada Ashabul Kahfi. Yang menyatakan ada beberapa golongan binatang yang dikatakan bahwa itu sudah pasti masuk surga. Termasuk anjing. Maksud saya bertanya di sini ada suatu kontradiksi. Karena Al-Quran sendiri tidak menyatakan bahwa anjing itu najis. Sementara hadis yang menceritakan tentang itu. Dan kita juga menyadari bahwa mukjizat Nabi kita adalah Al-Quran dan hadis. Itu satu. Mohon ini penjelasan. Yang kedua, Pak Ustaz tadi mengatakan bahwa lidahnya, jilatannya ya najis. Anjing ini kalau diusut ini banyak masalah. Contoh saja Pak Ustaz. Artinya dalam kehidupan dunia ini, ada orang memelihara anjing. Dan dia perdagangkan. Karena itu gaya hidupnya. Menurut Pak Ustaz bagaimana? Apa itu haram? Yang ketiga, ada orang memotong anjing. Tadi kan tidak dijelaskan bahwa hanya air liurnya. Apakah dagingnya juga haram dimakan? Sebenarnya banyak masalah tentang anjing ini. Tapi yang paling kontradiksi ini minta penjelasan antara hadis sendiri dengan Al-Quran. Ashabul Kahfi kan ada dalam Al-Quran. Dan ada beberapa jenis hewan, ya termasuk onta dan sebagainya, yang sudah pasti katanya masuk surga, termasuk anjing. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana Pak? Apakah ketika tidak disebutkan di Al-Quran, kemudian hadis menyebutkan, jadi terjadi kontradiksi? Tidak kontradiksi. Maksud saya dalam Al-Quran tidak ada menyatakan bahwa anjing itu najis. Istilah kontradiksi tidak ada. Tapi saya perjelas, Pak Ustaz. Ini orang yang membaca secara terjemahan. Beda terjemahan dengan penafsiran. Kalau al-tafsir lain lagi cerita. Nah, ini kita jelaskan. Terima kasih. Jadi tadi hadis kita yang baca jelas ya. Jilatannya itu, jilatannya itu disucikan 7 kali. Makanya ulama menyimpulkan ini termasuk najis yang mughalladah, najis yang berat. Memang di hadis tidak ada kalau ini najis berat ringan, tidak ada. Hanya saja dari segi cara mensucikannya itu baru ulama mengklasifikasi jenisnya ini. Lah termasuk ini najis anjing dan babi, ini yang mughalladah. Salah satunya ini tadi dalilnya itu, hadisnya itu. Kalau yang di Al-Qur'an cuman khinzir, babi. Tapi kalau di hadis ada lagi anjing. Nah, kalau babi tidak disebutkan tuh. Najis apa tidak babi itu. Tapi disamakan dengan anjing. Karena anjing sama babi lebih parah babi. Itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan yang kedua, apa tadi, Pak? Memperdagangkan anjing. Ashabul Kahfi ya memang. Kalau di Ashabul Kahfi itu, yang anjing yang masuk surga itu cuma itu saja. Tidak semua anjing, enggak semua anjing. Karena itu menjaga ya kan. Menjaga, kemudian ketika bangun ternyata apa itu namanya, anjingnya tinggal tulang, yang lain hidup. Tidak disebutkan bahwa khusus anjing Ashabul Kahfi. Apanya? Anjing dengan anjing Ashabul Kahfi. Ya. Maksudnya tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan berarti bebas, begitu Pak? Enggak begitu. Mengambil hukum dalam Al-Quran tidak seperti itu. Jadi Al-Quran, kemudian hadis,
kemudian ijma, kemudian qiyas. Dari awal kita sebutkan. Al-Quran dulu, hadis, kemudian ijma. Kesepakatan para ulama bagaimana? Karena yang mengetahui hadis itu para ulama itu. Kemudian baru qiyas. Qiyas itu menyamakan hukum. Contoh saja Pak, bagaimana hukum makan sapi? Kerbau. Kalau di hadis cuma sapi. Kerbau bagaimana Pak? Tidak ada itu yang mengatakan kerbau boleh dimakan, itu tidak ada. Terus bagaimana bisa para ulama menghalalkan itu kerbau? Dikiaskan, disamakan. Sapi sama kerbau sama-sama, modelnya sama, sifatnya sama, memamah biak juga sama. Ya kan? Nah, baru dikatakan kias. Kalau tidak begitu Pak, kalau hanya sekedar tekstual saja, Al-Quran dan hadis, kemudian kita mau pahami sendiri, nanti bingung sendiri kita Pak. Bakal bingung sendiri. Akan tabrakan itu semuanya. Makanya para ulama itu, 4 mazhab itu, sudah mengumpulkan semua hadis, kesimpulannya mesti akan kembali ke 4 orang ini. Imam Syafi'i memelihara anjing contohnya Pak. Memelihara anjing itu, mungkin sepakat ulama itu mengharamkan kalau anjing itu dipelihara sampai masuk ke rumah. Tapi kalau memelihara anjing untuk penjaga, untuk berburu, itu boleh. Tapi tidak boleh masuk di rumah. Jadi kalau anjing itu dipakai jaga kebun, tidak masalah. Tidak haram itu. Yang tidak boleh itu sampai masuk di rumah. Karena ketika ada anjing masuk ke rumah, malaikat tidak mau masuk. Itu hadisnya. Gitu. Tapi kalau sekedar memelihara boleh. Kalau bisa malah jangan dipagar, ya kan? Jaga ternak, jaga apa. Bahkan Allah sendiri juga puji di Al-Quran itu anjing itu. Engkau tidak akan bisa melatih hewan sepintar anjing. Disebut memang Pak. Dipuji sendiri memang anjing itu. Anjing pelacak. Jangan anjing pelacak Pak. Itu Pak. Dulu ada seorang raja punya anjing. Ketika mau minum itu diterkam itu minumannya. Ternyata itu ada racunnya. Itu bayangkan itu anjing Pak. Kita lihat itu di video-videonya orang barat itu. Ada anak. Jadi dia diperintah itu anjing. Kamu jaga ini. Dia jaga terus itu. Siapapun yang mendekat sama ini bayi langsung dia terkam. Itu diantara kelebihannya anjing. Maka anjing itu boleh dipelihara Pak. Boleh dipelihara kalau jaga kebun, jaga ternak. Tapi kalau sekedar untuk memelihara, nah itu yang tidak diperbolehkan. Itu hadis. Ya, itu hadis. Mungkin di Arab dulu tidak ada kerbau ya. Ya, kira-kira begitu Pak. Sama seperti ini juga. Membayar zakat fitrah pakai beras. Itu tidak ada Pak. Karena di sana gandum, kurma. Makanya sahabat yang mengatakan dikiaskan di tempat kami itu maksudnya makanan pokok. Maka apa makanan pokok di tempat kalian itu pakai zakat fitrah. Kalau nggak seperti itu tadi Pak, cari hadisnya zakat fitrah pakai beras. Susah kita Pak. Jadi harus nanam kurma. Kita tuh. Baru kurma nggak tumbuh lagi di Sulawesi, di Makassar. Kalau kita pakai tekstual begitu. Nah makanya semua itu. Kita itu baca Quran, baca hadis, kemudian baca juga pendapatnya para ulama. Semua yang ada kita perdebatkan selama ini, sekarang ini Pak, akan kembali ke 4 orang ini. Kalau enggak pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik bin Anas. 4 orang pasti akan kembali ke pendapatnya 4 ini. Semua yang sekarang orang perdebatkan itu Pak. Jadi jangan seolah-olah kita ini baru menemukan hadis baru, kemudian kita baru ternyata itu ini hadisnya baru ada. Tidak begitu. Ada salah satu gerakan dulu Pak, nggak usah disebutkan. Awalnya itu tidak mau kunut. Awalnya tidak mau kunut. Lama-lama datang ke kiai kami. Alhamdulillah kami sudah kunut. Kenapa? Kami sudah sebut dapat hadisnya. Ternyata sahih hadisnya. Loh, kamu baru mau kunut? Kami yang mazhab Syafi'i sudah dari 400 tahun yang lalu kunut. Jadi maksudnya apa? Yang mau kunut silahkan, yang nggak kunut silahkan. Karena kalau kita perdebatkan akan kembali ke 4 orang ini. Dan mereka akan sebutkan alasannya. Yang nggak mau kunut kenapa, yang kunut kenapa, semua alasannya. Penafsiran mereka. Kalau kita mau menafsirkan sendiri lagi Pak, berarti kita nambah mazhab baru tuh. Wallahu a'lam. Dan kapasitasnya nggak sampai ke situ. Sudah kita terangkan Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 1 juta hadis, bayangkan. Imam Syafi'i sudah kita terangkan tadi. Beliau ingin belajar ke Imam Malik. Dari Mesir berangkat ke Madinah. Itu perjalanan 1 bulan naik onta Pak.
Maka kitabnya Imam Malik itu ada kitab hadisnya, Pak. Ribuan hadis di dalamnya. Dalam perjalanan itu Imam Syafi'i dihafalkan. Sudah belajar, ketika sampai di depannya Imam Malik, sudah hafal kitabnya. Tinggal keterangannya. Nah, jadi kalau kita ini, Pak, jangan berani-berani menafsirkan Al-Quran sendiri atau hadis sendiri, Pak. Silahkan tanya kepada ahlinya. Dan ada ahlinya masing-masing, Pak. Ada ahli tafsir, ada ahli fikih, ada ulama hadis, ada ahlinya masing-masing. Wallahu a'lam. Ada yang belum dijawab nih, Pak? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ya maaf, mungkin di luar dari tema ini, tapi menyangkut najis mungkin ya. Ini begini Ustaz. Ini kita ini hampir rata-rata sekarang itu rumah subsidi, perumahan subsidi Ustaz. Itu hanya satu di dalam, ada WC-nya, ada kamar mandi. Itu bisa, apakah bisa juga kita pakai untuk mengudu di sini? Oh, karena itu satu saja. Berwudu. Ada WC-nya di sini, ini kita kamar mandi, ini juga kita bisa juga pakai untuk berwudu di sini. Karena kita biasa kencing, bisa berak di sini. Itu bagaimana itu? Yeah. Jadi intinya itu, Pak, najis mukhaffaf, najis mutawasit tadi itu termasuk kotoran, karena tidak ada tempat lain. Kotoran, air kencing atau apa semua segala macam. Itu kan kamar mandi kita sekarang kan canggih, Pak. Dalam artian dia kan mengalir turun. Ketika itu sudah disiram, Pak, itu sudah suci itu, Pak. Jadi siram semua. Jadi kalau kamar mandi masih berbau, usahakan kita bersihkan. Kalau sudah turun ke got itu berarti sudah suci itu, Pak. Kalau tergenang itu yang masalah, Pak. Tapi kalau sudah kan masih miring itu, Pak ya. Tapi kalau misalnya masih bau, misalnya ada bau begitu. Nah, ada bau begitu, kita tahu nggak baunya dari arah mana? Kalau dibawanya keran yang kita mau pakai wudhu itu, di situ apa bukan? Kalau kita yakin dari situ, maka percikannya bisa najis tuh. Maka bersihkan. Siram dulu. Tapi kalau cuman baunya, tapi kita nggak tahu dari mana. Nah ya sudah, kalau kita nggak lihat di situ ada najis, nggak masalah. Berwudu. Adapun berwudu di kamar mandi, itu sebagian ulama, mazhab Syafi'i makruh. Nggak sampai haram. Nggak sampai haram, makruh. Kenapa? Karena wudu ini termasuk ibadah. Ada lagi doa-doa yang harus kadang-kadang disunahkan untuk dilafalkan. Membasuh wajah, membasuh telinga, ya kan? Kan doanya itu dilafalkan tuh. Sementara melafalkan Allah atau berdoa di dalam kamar mandi ketika dilafatkan, dikeluarkan itu haram hukumnya. Jadi ketika kita wudhu di kamar mandi jadinya tidak sempurna tuh. Karena tidak bisa doa. Kecuali kalau doanya dalam hati. Makruh, tidak sampai haram. Kalau kamar mandi WC, Pak ya. Iya. Kalau kamar mandi lain lagi ceritanya. Kalau kamar mandi itu sebagian ulama itu tidak termasuk WC. Iya. Yang kamar mandi yang memang di situ dipakai untuk buang air besar. Jadi kalau kamar mandi yang ada kolamnya, kalau di sebagian tempat di Jawa itu memang dipisah dua. Ini kamar mandi, ini WC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tanya Ustaz, itu air mani termasuk najis atau bukan? Ini kita lewatkan tadi sebenarnya apa? Hadisnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak termasuk najis. Karena Rasulullah pernah waktu itu berhubungan, kemudian bekas sperma beliau itu menempel di jubah. Kemudian ketika beliau berangkat sholat subuh, Sayyidah Aisyah bersihkan sedikit, ketika dipakai itu masih ada bekas-bekasnya di situ. Ini yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab lain mungkin najis, tapi saya belum tahu pendapatnya itu dari mana. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak najis, suci. Sperma. Jadi air yang keluar dari kemaluan laki-laki itu ada 3. Yang pertama ya jelas air kencing ya, itu najis. Berarti 4 ya. Air ada yang namanya air madhi. Ada wadhi. Ada mani. Nah yang kental-kental itu ada 3 Pak. Kalau mani suci, kalau madhi najis, wadhi juga najis. Madhi itu yang bagaimana? Madhi itu cairan yang keluar itu. Cairan syahwat yang keluar sebelum mani. Itu biasanya bening warnanya Pak. Itu madhi. Ada yang wadhi, biasanya orang kecapean. Dia tidak syahwat keluar. Jadi kadang-kadang itu mimpi tidur, kemudian tidak tahu basah. Dia tidak syahwat memang. Karena kadang-kadang keluarnya itu tidak menegang itu. Kemaluan itu tidak menegang. Kalau madhi,
itu yang cairan itu loh, cairan bening yang keluar sebelum keluarnya mani, itu ada cairan yang sahabat betul itu. Itu kental menempel. Nah, kalau mani itu jelas yang keluar karena syahwat. Tapi ada bedanya, Pak, ada bedanya. Dan saya rasa laki-laki sudah mengerti betul itu bedanya antara mani dengan madi. Kalau mani itu sendiri kan kental, kadang-kadang keputih-putihan, baunya bau putih telur tuh. Wallahu alam. Ada lagi? Jelas Pak Di? Ada. Intinya mani tidak najis. Saya tambahkan saja dulu. Jadi tadi itu yang najis ya, artinya cairan yang keluar di saat terangsang. Ini rupanya ini ada zat yang mematikan bakteri. Jadi sebelum ini dipakai, maka dia itu akan mematikan bakteri yang ada di para cekup. Itu luar biasa. Aturan Tuhan ini tentang sistem ini. Ini menurut hasil penelitian begitu saya pernah dapatkan. Terima kasih. Iya. Ada pertanyaan tentang najis mungkin? Iya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya tentang jenis najis Ustadz dari kotoran hewan. Hewan ini kan ada dua macam. Ada hewan yang haram untuk dikonsumsi. Ada juga hewan yang halal yang bisa dikonsumsi. Dua jenis hewan ini punya kotoran. Bagaimana jenis najis mereka? Dan kalau kita lihat biasanya orang juga menggunakan pupuk kandang dari kotoran hewan. Sampai sebatas apa najisnya pupuk kandang itu, Ustaz? Terima kasih. Ya. Jadi intinya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, semua kotoran hewan apapun itu najis. Apapun itu. Baik yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Mungkin dalam mazhab Hanafi lain. Karena kadang-kadang kotoran sapi itu dipakai untuk bahan bakar. Pupuk juga. Jadi mereka kalau dalam mazhab Hanafi itu biasa dengan kotoran sapi itu. Karena menurut mereka, kalau tidak salah menurut mereka itu, hewan-hewan yang halal disembelih, itu kotorannya tidak najis. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, semua kotoran hewan, apapun itu najis. Kecuali kalau anjing sama babi, itu mughalladhah. Yang lain selain anjing sama babi itu mutawasid. Najis yang tengah-tengah. Bagaimana penggunaan pupuk kandang? Ya tidak masalah. Ketika apa? Menanam, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu yang mengerjakannya. Ketika dia basah ya caranya sebelum sholat dia disucikan, dibersihkan dulu. Jadi pupuk kandang tidak masalah. Oh iya. Jadi cukup sekian ya, insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan 2 minggu depan lagi. Ini mungkin kita akan bahas sedikit lagi bab najis kalau belum selesai. Ini selepas ini mungkin setelah air najis berarti nanti selepas ini bab wudu atau cara wudu. Maka semoga kita istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah pahamkan. Subhanallah bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.